Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar anak-anakku semua kelas 9? Semoga semuanya sehat walafiat dan tetap semangat. Baiklah, mari kita bersama-sama awali pelajaran kita pada masa pandemi ini, masa pembelajaran daring, dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku semua yang Bapak sayangi, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bab idgham mutamatsilain, mutajanisain, dan mutaqaribain. Yang sebenarnya mapel tajwid ini tentunya berkelanjutan. Maka dari itu Bapak ingatkan kembali kepada semuanya agar terus mengulang pelajaran tajwid di kelas 7 dan 8 sehingga semuanya bisa dihafalkan dengan baik dan mudah-mudahan hafalan itu bisa membawa kita lebih baik lagi ketika membaca Al-Quran. Baik, berbicara tentang idgham, maka kita perlu mengulas kembali apa sih pengertian idgham itu sendiri sebelum kita lanjut ke pembahasan idgham mutamatsilain, mutajanisain, dan mutaqaribain. Idgham sendiri berarti memasukkan atau melebur huruf. Sedangkan pengertiannya menurut istilah, idgham berarti pengucapan dua huruf seperti dua huruf yang ditasydidkan. Sudah ingat ya anak-anakku semuanya? Oke. Baik, setelah kita mengulas tentang pengertian idgham itu sendiri, kita lanjutkan pembahasan kita tentang idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain, dan idgham mutaqaribain. Ini penjelasan singkat ya anak-anak. Tentunya Bapak berharap anak-anakku kelas 9 sudah dewasa, kalian bisa mengeksplor sendiri contoh-contoh bacaan tajwid, khususnya yang berkaitan dengan 3 idgham ini. Yang pertama, penjelasan singkat tentang idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain itu mudahnya yaitu pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Kalau kita perhatikan pengertian atau penjelasan singkat ini ada di pelajaran kelas 7 ya, di Muqaddimah Ilmu Tajwid yang membahas tentang makhraj dan sifat huruf. Bapak ulangi, mudahnya idgham mutamatsilain itu pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Kemudian yang kedua, ada idgham mutajanisain. Penjelasan singkatnya, idgham mutajanisain itu pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya namun sifatnya berbeda. Nah, nanti akan kita bahas sama-sama di contoh kalimatnya kalau masih bingung.
Kemudian yang ketiga ada idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain singkatnya adalah pertemuan dua huruf yang makhraj dan sifatnya berdekatan atau hampir sama. Silahkan anak-anakku diulang-ulang kembali, dibaca, didengarkan, dan dihafal. Taif. Setelah kita mengetahui penjelasan singkat dari pengertian tiga idgham tersebut di atas, kita berlanjut ke tadribat fi ahkamil idgham. Nah, ini adalah contoh-contoh bacaan mana yang termasuk bacaan idgham mutamathilain, mana yang termasuk idgham mutajanisain, mana yang termasuk idgham mutaqaribain. Oke, kita mulai yang pertama yaitu dari idgham mutamathilain. Kalau kita perhatikan contoh kalimatnya, coba anak-anakku sekalian perhatikan di kalimat yang bergaris bawah yang berbunyi fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ini contoh ayat dalam Al-Qur'an. Silakan fokus di kalimat yang bergaris bawah. Fama rabihat tijaratuhum. Kalau kita perhatikan di sini ada huruf ta sukun bertemu dengan huruf ta. Jadi bisa kita simpulkan idgham mutamathilain ini yaitu pertemuan dua huruf yang sama yang diawali dengan hurufnya sukun kemudian menghadapi huruf yang sama dengan harokat huruf yang kedua ini ditasydidkan. Seperti contoh kalimat ini. Fama rabihat tijaratuhum. Contoh lain dalam Al-Quran juga ada. Masih idgham mutamathilain. Aynama takunu yudrikkumul maut. Coba perhatikan. Sama-sama perhatikan suara Bapak. Sengaja dicontoh, Bapak hanya tulis satu contoh kalimat. Coba perhatikan. Aynama takunu yudrikkumul maut. Ya, di sana ada huruf kaf sukun. Yudrikkumul maut. Jadi pertemuan dua huruf, yang pertama sukun, kemudian yang kedua ditasydidkan, kemudian berharokat. Seperti itu. Oke, selanjutnya idgham mutajanisain. Masih sama, perhatikan kalimat yang bergaris bawah. Idhammat ta'ifatani minkum. Oke, perhatikan huruf ta sukun yang bertemu dengan po. Kalau kita lihat pengertiannya, mutajanisain ini, ya, mutajanisain. Nah, kalau kita ambil kata bahasa Indonesianya ini jenisnya, gitu ya. Huruf sama makhraj, namun sifatnya berlainan. Pertemuan dua huruf yang sama, namun sifatnya berlainan. Bapak ulangi, pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya, namun sifatnya berlainan.
gitu ya. Coba kalian semuanya sebutkan huruf ta, to. Kalau kita perhatikan makhrajnya sama-sama, lidah kita menempel di langit-langit atas, ta, to. Nah, itu yang dimaksud dengan makhraj, tempat keluarnya huruf. Tetapi sifatnya berlainan, ya. Jelas kalau ta itu ya biasa saja, tipis. Kalau to lebih suaranya lebih bulat gitu ya. Dalam contoh lain juga ada contoh idgham mutajanisain. Falamma asqalat, ya, di sana di Al-Qur'an ditulis falamma asqalat da'awallah. Tertulis asqalat, kemudian tasukun bertemu dengan dal. Asqalat da'awallah. Ya, tak sukun bertemu dengan dal, taknya sukun, dalnya kemudian ditasydidkan. Kalau kita perhatikan secara pengertiannya, tadi makhrajnya sama, sifatnya berlainan. Coba kalian sebutkan huruf ta dan dal. Ya, tentunya makhraj atau tempat keluar hurufnya sama. Sama-sama lidah kita nempel di langit-langit atas, lidah ujung kita ya, ta, dal. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu contoh idgham mutaqaribain. Arti mutaqaribain sendiri kalau dalam bahasa Indonesia itu dekat, gitu ya. Sesuai dengan penjelasan yang sudah dijelaskan di atas. Idgham mutaqaribain itu pertemuan dua huruf yang makhraj dan sifatnya berdekatan atau hampir sama. Kita perjelas dalam contoh berikut. Alam nakhluqkum. Bapak ulangi. Alam nakhluqkum mim ma'im mahin. Perhatikan. Huruf qaf sukun bertemu dengan huruf kaf. Ya, qaf, kaf. Coba ikuti. Qaf, kaf. Ya, ini adalah dua huruf yang makhraj dan sifatnya berdekatan. Alam nakhluqkum mim ma'im mahin. Contoh lain kita juga sering dengar barrafa'ahullah. Tertulis di dalam Al-Qur'an hurufnya bal rafa'ahullah. Tapi dibaca secara idgham barrafa'ahullah. Kalau kita lihat secara pengertian penjelasan singkatnya, coba antum semuanya sebutkan huruf lam, ro. Nah, ini adalah salah satu contoh dua huruf yang makhraj dan sifatnya berdekatan. Baik anak-anakku, silahkan diulang-ulang kembali penjelasan tentang idgham mutamatsilain, mutajanisain, dan mutaqaribain. Dan jangan lupa, idgham itu memasukkan huruf atau melebur huruf. Jadi huruf yang pertama sukun dimasukkan ke huruf yang kedua. Ya. Oke. Jika ada pertanyaan, anak-anakku semua bisa langsung komen di bawah ini. Dan jangan lupa nanti klik tombol lonceng dan juga klik tombol subscribe-nya. Baik, kita sama-sama tutup pertemuan kita pada kesempatan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.